Nah, tapi ada lagi nih, masih ada dua nih pertanyaan nih Ustadz nih. Dari channel Relax Bun. Assalamualaikum Ustadz. Apakah berwudu menggunakan air aqua kemasan diperbolehkan? Sebut nama nih. Saya pernah dengar dari teman katanya nggak boleh berwudu dari air kemasan yang dibeli. Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan katsiro. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami channel Milenium Mengaji berkolaborasi dengan KHO Channel. Bersama kita telah bergabung narasumber kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ali. Kita insya Allah akan membahas kitab Bulughul Maram, insya Allah nomor hadis yang ke-9. Ya, kita buka dulu dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang terus-menerus memberikan kita kenikmatan baik iman, Islam, dan sekarang lagi ibadah puasa. Insya Allah sehat walafiat, panjang umur, dan umur kita barokah dengan bertambahnya ibadah kita. Dan sekarang kita Thalibul Ilmi bersama narasumber kita Al-Ustadz Ali. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, tafadhol Maskuro Al-Ustadz, kita lanjutkan ke nomor hadis yang berikut. Syukran juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Baik, kita mulai lanjut saja ke cepat ya. Nah, Ustaz. Hadis nomor 9 ya. Nah, Ustaz. Wa an rajulin, dan dari seorang sahiban Nabi, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diketahui namanya siapa. Qala, telah bersabda, dia telah berkata, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah melarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antaktasilal mar'atu bi fadli rajul. Melarang bahwa seseorang perempuan atau seorang istri yang mandi bisa dari suaminya atau lakinya. Ya, awir rajul atau seorang laki-laki, seorang suami bifadli mar'ati, mandi bisa istrinya atau wanita yang perempuannya. Waliyat tarifa jami'an. Kalau hendak mandi bersama, hendaklah hidup ya bersamaan, jangan pisah. Ya, jangan dipisah. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa isnadu sahihun. Hadisnya sahih secara sanad ya. Ya. Maka nanti kita pending dulu, kita baca hadis nomor 10 dan hadis nomor 11 biar ketahuan ya. Nah. Hadis nomor 10, wa an
Walidnya Abbas, dan dari Ibnu Abbas ada namanya, ya, ponakan Nabi, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yaktasil bi fadli Maimunah, adalah beliau mandi sisa Maimunah, istrinya, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Jauh Muslim, dan ini riwayat Imam Muslim, lebih kuat, ya. Lebih kuat daripada Abu Daud, Nasai, dan sebagainya, Muslim. Hadis nomor 11. Nomor 12. Wali ashabin sunnah, dan dari pengarang-pengarang sunnah, ya. Juga tidak disebutkan nama siapa ini. Ya, pengarang-pengarang kitab, ya. Aktasila badu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam bijaknatin. Ya, mandi salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bijaknatin, dari pada sebelah bak, ya, bak besar atau tempat air lah, ya. Faja'a yaktasilu minha, lalu Nabi datang kepadanya mandi minha, di tempat tersebut darinya. Faqalat, selalu salah seorang istri Nabi yang tidak disebutkan namanya tersebut berkata, faqalat, ini sesungguhnya aku kuntu junuban, aku sedang junub. Maksudnya aku sedang junub, itu air bekas aku pakai mandi. Aku pakai. Aku pakai mandi. Tentunya mandi junub, ya. Faqala, lalu Nabi bersabda, innal ma'a la yajnub, sungguhnya air tidak bisa dijunubkan. Air tidak bisa dijunubkan. Ya. Wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Hadis yang nomor 9, Nabi bersabda, Nabi melarang seseorang mandi sisa istrinya atau sebaliknya, ya, tapi tidak diketahui namanya, tapi itu sahih, ya, kata Abu Daud, Nasai, ya, ada jasa sahih, ya, tapi tidak diketahui nama siapa. Hadis berikutnya riwayat Muslim juga sahih, diketahui siapa perawi, ya, Ibnu Abbas. Nabi malam mandi sisa Maimunah, istrinya, dan mandi ini adalah perbuatan amalan tersebut yang ada di rumah. Karena Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi, sekaligus adalah ponakan Nabi yang tahu pekerjaan Nabi selama di rumah, apa yang dilakukan Nabi selama di rumah, kan? Nah, diperkuat lagi dengan berikut nomor 11, bahwa Nabi pernah mandi sisa salah satu istrinya yang sedang junub. Apa Nabi bersabda, air tidak boleh dijunubkan. Apa kesimpulannya? Ya, seolah ada hadis yang bertabrakan. Yang Nabi mengucapkan, yang satu Nabi mengerjakan. Nah, kaidah yang pertama adalah bisa tarik tarji, itu tarik jam'i. Kalau tarik tarji adalah memilih di antara dua dalil yang bertabrakan, yang berseberangan, yang berlawanan, dipilih yang paling kuat. Itu yang terpakai hukumnya, hadisnya juga terpakai, maka yang paling lemah itu dibuang, tidak dipakai kalau tarik tarjih yang diambil. Tapi kalau tarik jam'i mengambil dua dalil yang berseberangan, yang berlawanan, tapi tidak ada yang dibuang, dua-duanya dipakai kalau tarik jam'i. Hadis yang paling kuat, setelah kita adu, ada yang paling kuat, kan? Ternyata derajat dia lebih kuat, maka hukumnya yang paling kuat. Sedangkan hadis yang di bawahnya, ya, yang kalah tadi derajatnya di bawahnya, maka hukumnya yang di bawahnya lagi. Dan kalau berhubungan dengan perintah, yang hadis yang paling kuat, maka perintahnya dipakai, yang paling kuat perintah wajib. Yang di bawahnya maka itu sunnah. Kalau larangan, haram sama makruh, gitu, ya, haram sama makruh. Nah, itu kalau tadi kita sama tadi jam'i. Nah, kaidah berikutnya yang dipakai adalah ada walaupun sama-sama sahih hadisnya, ya, kalau diadu satu riwayat Abu Daud dan Nasai dengan Muslim lebih kuat.
Oke. daripada riwayat yang di Abu Dawud ya, karena ini lebih dulu. Di antaranya lebih bagus, ya, sangatnya lebih kuat daripada Abu Dawud ya, dan Nasai. Ya, kalau dia dengan Bukhari lebih kuat, gitu kan. Nah, berikutnya tadi yang dipanggil adalah ini amalia di dalam rumah. Ya, yang paling tahu kan adalah istri rumah Nabi kan, bisa keluarganya, bisa istrinya, bisa anak, ya, bisa ponakannya, gitu kan. Nah, kenapa Ibnu Abbas tahu? Kebetulan Maimunah adalah bibinya kan, bibinya kan. Jadi yang juga istrinya Nabi. Kebetulan lagi bermalam di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Oh, Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas ya, Ustaz? Iya, masih sepupuan sama Ibnu Abbas ya. Sama Abbas ya. Sama Abbas, kalau Ibnu Abbas itu ponakan. Enggak, Afan Ustaz. Jadi Maimunah istri Rasul itu bibinya Ibnu Abbas. Iya, betul. Iya, betul. Baik. Maka yang terkuat adalah ya tadi ada nomor 10 yang dikuat. Ya. Nomor ada nomor 10. Ya. Bertanya Ustaz. Ya. Jadi sebelum konklusi dari hadis 9 sampai 11, yang pertama adalah kalau kita mencari hukum berarti melihat derajat yang paling kuat. Salah satu ciri derajat yang kuat adalah siapa yang meriwayatkannya, begitu Ustaz ya. Misalnya Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai. Nah, Bukhari, Muslim berarti lebih kuat karena dia hadisnya hadis sahih. Betul begitu Ustaz ya? Iya. Kalau secara kasat mata, Bukhari lebih unggul daripada yang lain. Ayo. Ya. Di bawahnya Muslim, gitu. Ya. Tapi secara keilmuan tetap mau diperiksa. Diperiksa. Yang mana yang paling kuat? Oke. Jadi, ya, terus diperiksa semuanya. Semua diperiksa semuanya. Kalau begitu. Tidak bisa didikasi, Bukhari lebih kuat daripada dia. Ya, kita periksa semuanya. Kalau semuanya, karena Bukhari manusia, ya Bukhari juga manusia, kan itu manusia bisa diperiksa gitu. Dan kita periksa semuanya. Nah, maka dan mereka dia juga siapa yang poin, siapa yang dia kan katakan apa adanya, gitu kan? Ya. Dan yang berikutnya mungkin Ustaz, ciri yang kedua Ustaz, Afwan Ustaz, itu dilihat karena ini kan amalan dalam rumah Ustaz bilang. Berarti orang yang lebih mengetahui adalah orang-orang yang berada di dalam rumah seperti istrinya, ponakannya dan sebagainya. Di hadis ke-9 kan tadi disebutnya seseorang ya, rojuli. Seseorang nggak diketahui namanya. Tapi di hadis tersebut disebut Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas itu jelas-jelas ponakannya Rasul. Sedangkan yang berikutnya itu dari istrinya Rasul, Maimunah. Ini lebih menguatkan sehingga mengalahkan, bisa kita sebut begitu, mengalahkan hadis yang nomor 9 karena rojul. Begitu ya Ustaz ya? Ya, betul. Ya, betul. Kaidah berikutnya adalah mana yang lebih kuat perkataan Nabi atau perbuatan Nabi. Perbuatan. Hadis nomor 9 seperti hadis nomor 9 ucapan Nabi. Hadis nomor 10 perbuatan Nabi. Oke. Kedua perbuatan Nabi. Ya. Jadi yang paling kuat adalah perbuatan. Karena perbuatan kalau dia berbuat otomatis berucap juga mewakili ucapan. Ya. Nah, tapi bukan berarti hari kemudian dibuang. Lihat matanya, konteksnya. Okay. Ya, maksudnya apa? Janganlah seorang mandi dekat istrinya atau sebaliknya. Ini larangan. Nah, yang namanya larangan itu walaupun bukan dari Nabi, ya katakan antum melarang saya nih, larangannya nih. Dan jangan ke sana. Setidaknya itu kan satu informasi yang dipikirkan secara matang. Kenapa larangan ini? Jangan sampai kita mengabaikan begitu saja, gitu kan? Paham kira-kira ya? Walaupun dari orang biasa, kita perlu perhatikan kenapa ada larangannya, apa maksudnya gitu. Ya kan? Nah, apalagi ini yang mengarang adalah disahihkan oleh Abu Dawud, ini dan Nasai gitu kan? Gitu. Nah, kita gali kenapa larangan ini? Oh, ternyata larangan ini menyangkut dengan kebersihan. Ya, maka larangan itu bukan larangan haram,
karena Nabi mengerjakan di satu sisi kan Nabi mengerjakan, berarti cara mandi bertentangan dengan perbuatan Nabi, maka harus turun larangan tersebut, bukan haram. Ya, larangan itu adalah larangan makruh. Ya, larangan makruh artinya boleh dikerjakan, boleh dikerjakan gitu kan? Gitu. Nah. Jelas. Ini banyak pertanyaan nih Ustaz nih. Banyak pertanyaan Ustaz. Ya? Banyak pertanyaan nih. Ya. Ya, 1, 2, 3, 4, ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau mandi itu kan airnya nyiprat nih Ustaz nih. Ini ada beberapa, di orang awam, ada beberapa tuh kalau kita mandi, sebaiknya kan kalau model sekarang ada shower ya, jadi airnya jatuh langsung ke bawah. Nah bagi teman-teman yang pakainya bak, sampai saya dulu kalau mandi jangan sampai cipratannya masuk ke dalam bak. Takutnya airnya tidak layak dijadikan sebagai air mandi janabah. Benar nggak sih itu sebenarnya Ustaz? Jadi air nggak boleh masuk ke dalam, air bekas kita mandi nggak boleh masuk ke dalam bak mandi begitu. Benar nggak begitu? Yang hari sebelum kita bahas, karena kalau mandi dalam air yang tidak bergerak, tidak mengalir. Nah, itu kan tidak mengalir kan? Ya kalau kita mandi, ya maka kita mesti bersama-sama. Jangan nyemplung dalam gitu, jangan nyemplung dalam. Karena ada larangan kan, janganlah mandi pada air yang tidak bergerak atau diam, tidak mengalir. Gitu kan dari belakang nggak ada aliran. Gitu, kan? Ya kita sih nggak masuk ke dalam bak sih Ustaz. Tapi kita mandi pakai gayung, takutnya airnya nyiprat masuk ke dalam bak gitu. Airnya netes kan ke bak. Iya, betul. Air netes ke bak kan. Iya. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, nggak apa-apa. Tapi bagi teman-teman di masa-masa tadi, terutama di kalangan NU, itu ditambahkan ayat sudah tidak mustahmal. Iya, betul. Mustahmal airnya disebutnya Ustaz. Tidak masalah sih. Ya, tidak masalah itu berubah warna, bau dan rasa. Nah, pada saat Nabi tidak ada kalimat hendaklah itu bersamaan, bergantian bersamaan. Berarti kan pada saat itu kan itu berair. Betul Ustaz. Nggak apa-apa ya berarti ya. Iya kan, kalau itu tidak masalah. Alhamdulillah. Oke, Ustaz. Pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua, sebenarnya ini makanya fikih ya. Pertanyaan sebenarnya banyak yang malu-malu, tapi ini karena fikih harus ditanya nih. Mandi itu telanjang, apa harus pakai pakaian sih Ustaz? Walaupun kita di dalam ruang mandi, harus telanjang bulat gitu? Boleh nggak kita mandi telanjang bulat atau pakai kain sebenarnya? Iya, pada intinya mandi, yang namanya mandi adalah membasahi seluruh badan dengan air. Itu definisi mandi kan? Iya. Kalau ada sebagian tubuh yang tidak terkena air, itu namanya bukan mandi. Cuci namanya. Basuh gitu kan. Nah kalau aku praktek terserah mau pakai baju, mau telanjang, terserah nggak masalah. Yang penting badan terkena air. Ya. Khawatir kalau pakai baju yang basah luar doang, dalam nggak basah, atau bagian kayak bahasa Jawanya nyemek gitu kan? Iya betul. Kan nggak basah, gitu kan? Maka sebaiknya mandi itu telanjang. Nah seperti itu ya. Ya, gitu. Ustaz, ini banyak pertanyaan nih. Berikutnya kita bertanya aja ya Ustaz. Ada banyak pertanyaan nih. Yang ketiga, sebenarnya kita udah bahas sih di hadis yang sebelumnya. Cuman ada teman bertanya lagi nih. Kalau mandi janabah itu apa perlu wudu lagi Ustaz? Apa udah maksudnya habis mandi terus wudu seperti biasa begitu atau memang udah nggak usah lagi wudu karena udah include apa? Udah termasuk mandi gitu wudu itu. Apa perlu wudu ulang Ustaz gitu? Baik. Wudu itu membersihkan hadas kecil. Membersihkan hadas kecil, sedangkan mandi membersihkan hadas besar. Ya, kalau buang angin, ya segala macam, dengan wudu selesai. Tapi kalau habis haid, nifas, tidak cukup dengan wudu, harus dengan mandi. Dengan mandi. Okay. Nah, kalau sudah mandi, otomatis yang kita ada terbasuh, terbuka bersih, apalagi yang kecil, yang di air kecil. Maka kalau sudah mandi, tidak perlu berwudu lagi. Tapi dengan catatan, bisa akibatkan setelah mandi tidak ada yang keluar, tidak batal mandinya. Kadang-kadang habis mandi lagi adukkan itu. Iya benar. Atau sebelum mandi sudah sebelasan terakhir netes lagi buang air kecil. Iya. Oh iya benar. Mereka kan batal tuh. Betul. Tapi udah secara hukum mandi sudah sah. Iya. Sudah sah mandinya, tapi tiba-tiba
kencing lagi netes. Kan pembatal nih. Iya. Maka gimana? Nggak perlu mandi lagi. Dengan dibersihkan itu saja, dicebok ya, dibersihkan tuh yang tetesannya, dibersihkan, ditinja ya, di bahasa Arabnya tinja. Jadi gimana? Karena sudah batal. Wudu. Karena harus wudu lagi kalau mau sholat. Iya. Kadang Afwan Ustaz kalau lagi mandi kita megang aurat. Kalau mau sholat, aku udah mandi nih, udah sah mandinya, lalu kencing, netes gitu kan, lalu itu cebok gitu kan. Tapi kan itu katakan masih jam 10 pagi, atau jam 9 pagi, belum mau sholat, boleh kan jam 2 nanti. Iya. Atau nggak itu kan nggak masalah, karena belum sholat. Iya. Karena ada satu hal ibadah yang mau dilakukan. Iya. Karena mandi udah selesai, udah sah. Iya. Kecuali kalau misalnya kita lagi mandi, kita megang aurat kita. Wudu lagi berarti. Udah mau selesai. Aurat yang mana maksudnya? Kemaluan misalnya. Kita mau bersihin pakai sabun gitu Ustaz. Ya, itu ada babnya lah, ada babnya di pembahasan apakah memegang kemaluan termasuk membatalkan atau tidak? Oke. Ya. Ada babnya banyak sepanjang. Ya. Kalau kita bocorin kita dia tidak batal. Ada sebagian batal. Ada 2 hadis sih bertabrakan juga. Dari Topan ya, Topan ya. Dengan kecuali dari Topan yang perawinya, 2 orang tapi bilang wajib wudu, harus wudu. Yang satu belum nggak perlu wudu, karena tidak batal wudunya. Ada tuh ketabrakan. Ada 2 hadis yang ketabrakan yang berlawanan. Sama tahu ya hadisnya gitu kan. Nah, sebenarnya tidak batal wudunya. Kenapa? Kalau ada 2 hadis yang ketabrakan, kita kembali ke Qur'annya. Apa saja yang membatalkan wudu? Ya, pembatalan wudu cuma 2. Yang pertama berjima. Ya, yang kedua yang keluar dari 2 jalan, depan dan belakang. Ya, dari depan apa Pak? Ya, air wadi. Ya, yang 4 tuh. Ya, kalau dari depan. Kalau dari belakang ada angin kentut gitu kan, ada pup gitu kan, PAB gitu kan. Apalagi dari belakang tuh. Ya, depan masih ada lipas ya, head ya, dari depan juga. Dari belakang tadi angin, kentut, tinja gitu kan, PAB. Apalagi itu penentuan kan? Iya, itu doang. Penentuan nggak ada tuh di Quran. Ya, nggak ada di Quran. Maka kita kembali ke maka memegang kemaluan gimana? Nah, kemaluan zakar sama dengan tangan, Pak, sama dengan kuping. Itu adalah bagian tubuh kita, anggota tubuh sebenarnya. Kita memegang kemaluan sama saja memegang tangan, memegang pipi. Kan anggota tubuh juga ya, Pak ya? Iya. Memegang tangan tidak batal, kan memegang kemaluan batal. Di mana batalnya? Iya, oke. Jelas ya? Kan sama-sama hanya beda bentuk kan? Iya. Ini jadi pancingan nih Ustaz. Kadang kalau misalnya kita udah punya wudu, anak kita pipis masih kecil, otomatis kan kita bersihin tuh kemaluannya. Berarti itu sebenarnya nggak batal ya Ustaz ya, wudu kita ya? Tidak batal. Aku megang isi, coba megang isi dia, kena kotor, nggak batal, tinggal cuci aja. Iya. Tangannya selesai. Nah, Iwanul Filah, ini nih berarti nih ilmu lagi. Kecuali antum pegang kemaluan antum ada yang keluar. Oke. Iya. Yang batal bukan megang keluarnya, yang batal. Iya. Jelas ya? Nah ini Ikhwanul Filah ini berarti ilmu lagi nih. Masih banyak yang termasuk saya ya belum banyak mengetahui tentang hal ini. Jadi harus dijaga setiap kasus per kasus ya Ustadz ya, setiap nomor hadis karena nih kita harus berurutan gitu ya Tat ya. Nah, tapi ada lagi nih, masih ada 2 nih pertanyaan Ustadz nih. Dari channel Relax Bun. Assalamualaikum Ustadz. Apakah berwudu menggunakan air aqua kemasan diperbolehkan? Sebut nama nih. Saya pernah dengar dari teman katanya nggak boleh berwudu dari air kemasan yang dibeli. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Baik. Kafarul. Baik. Dan berwudu pada air kemasan. Mau air kemasan, mau air apa? Ya kita lihat zahira dulu Pak. Zahira bersih nggak itu? Ya. Bersih nggak? Bersih. Boleh kita pakai. Kita pakai wudu itu boleh. Nah,
Bagi yang melarang tidak boleh memakai air kemasan untuk wudhu, maka dia wajib menunjukkan dalil dulu. Karena dia yang melarang kan, dia yang menuduh kan. Yang sama yang perlu yang menuduh itu harus menunjukkan bukti. Saya bilang, Farawi pencuri. Saya nuduh kan, maka kan menunjukkan bukti. Gitu. Di mana bukti tersebut? Kalau tidak ada bukti, maka pernyataan saya tidak dianggap kan. Iya. Paham ya? Paham. Ya, haram makan haram makan makan roti. Makan roti. Tapi dari mana? Iya. Ya, jadi dia tidak telah melarang, haram mana? Karena kita tidak boleh menghalalkan sesuatu, ya kecuali yang telah Allah larang. Ya, Rasulullah ditegur sama Allah pada semua mengharamkan yang Allah halalkan. Iya. Tentang madu dan susu ya. Iya. Ya. Maksudnya mungkin ini Ustaz. Maka secara jahira boleh. Oke. Pakai air kemasan boleh. Tapi kalau masih ada air leceng, ya air pamit pakai air hitam lah. Nam. Iya. Ini mungkin kondisi darurat. Iya, betul. Pesawat terbang atau bagaimana gitu kan. Ya, satu lagi nih Ustaz. Alhamdulillah clear. Ini ketelitian Pak. Ketelitian jangan terburu-buru menghubungi suatu hukum. Tidak dulu dipahami dulu kemana. Ya. Ini pertanyaan dia nggak mau disebutin namanya. Izin bertanya Ustadz, saya bekerja di luar negeri. Sudah beberapa tahun, kurang lebih 3 tahun bersama istri dan anak di sini. Tapi sudah kurang dari setahun istri pulang ke Indonesia. Istrinya pulang nih Ustadz. Jadi dia tinggal di sini. Kenapa? Tinggal di luar negeri itu bersama anak istrinya. Tapi istrinya sekarang pulang. Udah kurang lebih hampir setahun istrinya sudah pulang. Pertanyaannya adalah, nah saya bermasalah dengan libido saya. Hukumnya bagaimana bila bermasalah dengan libido saya? Bagaimana hukumnya bila saya menggunakan tanda kutip tangan saya, Ustaz? Jadi dia mungkin haram ya. Menggunakan tangannya. Itu bagaimana Ustaz tuh? Ini mungkin banyak nih ya kasus-kasus ya seperti ini. Tafadhol Ustaz. Iya banyak. Ya, tapi tidak boleh itu bukan tempatnya. Bukan tempatnya, karena tempat itu kan dari mengeluarkan syarat sengaja, kan bukan baru tempat. Ya, itu daerah maninya susah kemana-mana. Betul. Jadi kalau nggak bisa nahan gimana? Ya nikah lagi, kan boleh, kenapa? Iya. Kan nikah lagi kan hukumnya boleh. Dibanding melakukan sesuatu yang dilarang, mendingan kan nikah lagi. Tapi nikah lagi nggak sanggup kan? Nggak berlaku adil, oke kalau nggak sanggup olahraga. Oke. Jangan olahraga puasa. Ya, Iya. puasa gitu kan. Lalu kalau nggak sanggup juga, kenapa antum dengan istri antum pilih dari antum? Ya. Kan istri kan harus ikut antum, bukan antum ikut istri. Iya. Boleh nggak? Berarti memang hukumnya tidak boleh ya, mutlak tidak boleh. Tidak bisa berjauh dari istri gitu kan. Kenapa istri itu pulang? Kita bareng di sana. Nah. Kalau mau pulang bareng itu, ya bareng itu lagi. Ya. Jadi kalimat wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina, gitu ya. Jadi saya kata contoh gini bareng. Saya perintahkan antum ya. Ini beda antara kita dan larangan. Karami, tolong ambilkan kunci yang digantung motor. Itu perintah dari saya. Kira-kira tanda antum saat apa reaksi antum? Saya mengajarkan, saya ambil kuncinya, saya serahin ke Ustaz. Minimal kan antum dari tempat duduk antum itu berdiri kan? Iya, bergerak melakukan sesuatu. Antum berdiri, bergerak, menuju terus kan? Bentuk ketaatan. Betul. Ya. Terus akhirnya watona denger taat. Nggak bantah gitu. Tapi ada yang tiket pertama nih, antum dengar cerita tersebut, antum minta jalan tuh ambil ini tiket pertama. Ya. Apa ada level di bawahnya? Para ini tolong ambil kunci motor saya digantung. Dengar aku berkali tapi kan. Tadi sibuk main gadget, yang tugas. Dengar cerita tersebut teman dikerjakannya nanti. Paham ya? Iya. Level kedua nih, level di bawahnya. Ya dengar cerita, tapi nggak langsung dikerjain. Antum juga masih asik dengan kesibukan antum. Jelas ya? Tapi dikerjain juga ujungnya.
Itu perintah. Kalau perintah itu minimal ada gerakan, ada aksi yang menuju ke, tapi beda dengan larangan. Sekarang ada balik. Pak Romi, ini kunci saya gantung di motor, jangan diambil, jangan dipindahkan. Apa reaksi antum sebagai bentuk ketaatan? Antum lagi duduk nih. Ya udah berarti diam, jangan diambil, Ustaz. Nah, diam itu tanda ketaatan, minimal gak bergerak. Tapi kalau antum berdiri mendekati, maka perlu jangan dekati. Nggak diambil sih, cuma mendekatin doang, Ustaz ya. Nggak diambil, cuma didekatin doang, gitu nggak boleh. Bahayanya Betul, besar, betul. tarikannya kuat, magnetnya begitu besar. Masa. Kan mendekati, wala taqrabu zina, wala taqrabu sholat wa antum sukara. Jelas ya. Jadi kalau Analoginya bagus banget, Ustaz. Kalau bisa menjauh, kalau Iya, bisa iya. menjauh. Iya, iya. Ini analoginya gampang Tadi dicerna. kembali ke pertanyaan tadi, sudah jelas-jelas ada larangan. Jangan dekati itu. Malah nyuruh itu ulang. Itu namanya mendekati. Iya, secara harfiah itu jauh dari tidak mendekati dengan kita. Iya. Nah, ya. Tapi Ustadz ini ada pertanyaan lagi nih katanya. Kalau misalnya mau nikah lagi, harus izin dulu dong sama istrinya atau gimana, Ustadz? Harus izin nggak sih sebenarnya? Ini dimarahin sama syarat nikah itu tidak ada itu dari istri. Syarat nikah apa yang pertama? Ada saksi, ada wali. Adanya mempelai kan? Iya, mempelai Belum wanita. ada yang saksi dulu, mempelai dulu. Mempelai dulu. Ada mempelai gimana? Iya. Ada calon pengantinnya Ada kan? calon ya. Iya. Perempuan bisa disembunyikan kalau misalnya waktu itu nggak mengalami masalah. Ada yang menikahkan. Jadi ada pengantinnya. Yang kedua apa? Ada mahar. Ya. Yang kedua ada mahar. Yang kedua ada ijab kabul, kan ada akad. Ya. Yang keempat ada orang saksi. Ya. Paham ya? Yang kelima tidak ada paksaan. Wali nggak termasuk ya, Teh? Ada nggak di situ izin utama? Oh ya, nggak ada sih. Ada izin dulu tidak ada. Maka selama syarat tetap perlu sah menikahnya. Tapi, ada tadinya. Setelah itu menikah lagi, ini udah keluar tema nih, dari bab toharo dan Selanjutnya menikah lagi, saat nikah lagi wajib dikenakan sama istri pertama dan gak boleh jauh-jauh. Wajib ya Ustadz ya? Tadi Ustadz bilang ya, wajib. Dan gak boleh jauh-jauh. Artinya contoh kita punya istri yang pertama di Jakarta, istri kedua di Bekasi. Ya, ini bagaimana bisa ketahuan adilnya Bapak? Adil itu bukan menurut antum. Iya. Tapi orang yang merasakan. Ya kalau berdekat, karena nanti kan dia dekat istrinya, nggak jauh-jauh. Iya. Jadi bisa lihat apa yang dirasakan pada saat di rumahnya, sama nggak beda nggak dengan pada saat di rumah orang lain, di rumah istri yang lain. Oh, sama perlakuannya. Tapi kalau ada Jakarta Bekasi, jauh, apalagi cara dia Rabi. Jakarta di luar negeri. Iya. Ya adilnya nggak tahuan, tapi kalau menurut aku, mah adil, ya kata adil, adil. Nah, ya Ustadz, waktunya sudah mepet nih. Nanti kita lanjutkan lagi ya Ustadznya. Alhamdulillah hari ini banyak banget pertanyaan dan banyak ilmu yang kita dapat. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga amal yang akan kita kerjakan dan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi amal tambahan kita di akhirat. Dan semoga mengikuti firman Allah, qul haq min rabbikum, semua yang benar datang dari Allah, semua yang salah datang dari saya, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa akhiru da'wah walhamdulillah rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.